Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Haning Raharjo, NPM 19120111257. Dalam kesempatan kali ini, di video pembelajaran saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana kelebihan dan kekurangan jika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui jalur arbitrase dan bagaimana hubungan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang akan dibahas secara tuntas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Lampung. Saya Mahira Aisyah Pradawi, NPM 1912011-247. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian arbitrase dan mediasi, lalu dilanjut ke materi apakah perbedaan mediasi dengan arbitrase itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusyana Putri, NPM 1912011262. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis arbitrase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rivaldo dengan NPM 19120112448. Dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai beberapa materi mengenai arbitrase. Yang pertama tadi sudah dimulai dengan pengenalan dari anggota kelompok, kemudian akan dilanjutkan yang kedua dengan pengertian arbitrase itu apa sih? Kemudian yang ketiga akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan jika suatu pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan yang keempat mengenai perbedaan arbitrase dan mediasi, yang kelima mengenai hubungan arbitrase dengan pengadilan, dan yang terakhir mengenai jenis-jenis dari arbitrase itu sendiri. Di sini kita akan mengenali apa sih arbitrase itu. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Seperti yang kita ketahui, Prof. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan arbitrase, di mana kelebihan arbitrase sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase, di mana jika para pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terdapat beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang mereka inginkan sesuai dengan pengalaman dan latar belakang yang cukup arbiter tersebut. Yang keempat, para pihak dapat menentukan di mana penyelesaian masalahnya. Yang kelima, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrasenya. Dan yang keenam, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat di mana para pihak harus melaksanakan langsung putusan tersebut. Nah, itu teman-teman kelebihan arbitrase. Sedangkan kelemahan arbitrase sendiri adalah saat ini masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase. Padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional ini sudah cukup jelas. Jadi terkadang terdapat tumpang tindih antara keputusan dari arbitrase maupun dari pengadilan. Sebelumnya, kalau tadi sudah dijelaskan apa itu arbitrase, maka dilanjut dengan apa sih mediasi itu? Secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang memiliki pengertian berada di tengah. Maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya kita akan berpindah ke dalam perbedaan antara arbitrase dengan mediasi. Yang pertama yaitu, pada mediasi, pihak ketiga disebut sebagai mediator yang bertugas sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase,
Pihak ketiga disebut sebagai arbitrer yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi hasilnya bersifat win-win solution, sedangkan pada arbitrase hasilnya bersifat win-loss. Dan yang terakhir, pada mediasi saran mediator bersifat tidak mengikat, sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat. Lalu kemudian pokok materi yang kelima yang akan disampaikan adalah hubungan arbitrase dengan pengadilan. Kira-kira nih, penyelesaian sengketa arbitrase ini tetap ada kaitannya tidak ya dengan penyelesaian sengketa pengadilan? Walaupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengadilan tetap memiliki peran dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Karena berdasarkan beberapa peraturan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase, dijelaskan mengenai prinsip limited court involvement, di mana lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, di mana di sini pengadilan negeri tidak boleh menyelesaikan sengketa yang sudah diselesaikan oleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan harus menolak sengketa tersebut. Dan berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase, penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan pelaksanaan putusannya harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan, yaitu seperti pendaftaran putusan dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Seperti itu teman-teman, kaitannya peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Dipilihnya lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya suatu perjanjian yang memang mencantumkan klausula arbitrase bukan kewenangan dari pengadilan negeri, di mana dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase, pasal 3 dijelaskan bahwa memang pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dan dijelaskan pula dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, di mana pengadilan negeri wajib menolak dan tidak boleh campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang memang sudah ditetapkan melalui arbitrase. Seperti itu teman-teman. Jadi memang pengadilan negeri ini tidak boleh menyelesaikan sengketa yang sudah diselesaikan oleh arbitrase. Jenis-jenis arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi Internasional, serta dalam praktiknya arbitrase terbagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Jenis yang pertama yaitu arbitrase institusional. Arbitrase jenis ini biasanya disebut juga arbitrase tetap, memiliki lembaga permanen yang sengaja didirikan untuk menjadi lembaga permanen penyelesaian sengketa arbitrase, baik itu dalam bingkai nasional maupun internasional. Jenis yang kedua yaitu arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental atau jika sengketa terjadi untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu. Lembaga arbitrase di Indonesia, yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BANI, adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor, seperti bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, dan konstruksi, di dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat yang baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Lembaga arbitrase yang kedua yaitu
ada Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang disingkat dengan Basyarnas, merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan atau litigasi untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Badan Arbitrase Syariah Nasional berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, dan jasa. Lembaga arbitrase yang ketiga yaitu ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, yang disingkat dengan BAPMI. BAPMI didirikan oleh organisasi regulator mandiri, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan PT Custodian Central Efek Indonesia, serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan sengketa-persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian, apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya arbitrase tersebut bubar atau membubarkan diri. Arbitrase jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuhan, dan ganti rugi. Di dalam arbitrase, para pihak dapat mengatur sendiri jalannya suatu arbitrase, mulai dari administrasinya, sehingga arbiter yang akan menjadi wasit dalam penyelesaian sengketa tersebut. Namun, di dalam prakteknya, menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ad hoc terdapat beberapa kendala yang biasanya dijumpai, yaitu kesulitan melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedur arbitrase, serta kesulitan dalam merencanakan metode pemilihan arbitrase yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan alasan-alasan tersebut, sehingga pada akhirnya jenis arbitrase yang digunakan adalah jenis arbitrase institusional.